Menggali sejarah menjadi langkah penting untuk memahami perjalanan sebuah bangsa, daerah maupun kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Sejarah bukan hanya tentang mengingat tanggal atau peristiwa masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana sebuah perubahan terjadi, siapa yang berperan di dalamnya, serta nilai apa yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Bagi generasi selanjutnya, sejarah dapat menjadi sumber inspirasi untuk melangkah lebih jauh. Kisah tentang keberanian, kerja keras, dan semangat membangun yang diwariskan dari masa lalu mampu menumbuhkan motivasi untuk menciptakan perubahan positif di masa depan. Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan Sumpah Setia Melayu Bugis, itu tak terlepas dari sebuah sejarah yang kita ketahui bersama adalah bagaimana Opu Bugis Lima Bersaudara membantu Tengku Sulaiman. Jadi awal mulanya adalah ketika perseteruan antara Bendahara Tun Abdul Jalil, ya, ayah daripada Tengku Sulaiman, dengan Raja Keci. Jadi ketika itu memang kalau kita kilas balik sejarahnya, kisah ini menceritakan bahwa ketika Raja Keci berhasil menaklukkan kembali Johor, karena dia mengklaim dia adalah keturunan daripada Sultan Mahmud Mangkat Dijulang, maka ketika itu beliau berhasil memenangkan dan merebut kembali tahta Johor. Nah, ketika beliau berhasil merebut tahta Johor, maka beliau menempatkan kembali Sultan Abdul Jalil Riayat Shah itu kepada kedudukan bendahara kembali. Nah, kemudian pada saat itu setelah beliau menjadi sultan, Raja Keci menjadi sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, pada satu peristiwa di hari raya, bendahara datanglah menghadap sultan beserta dengan anak beranaknya. Sebelumnya pada saat perjanjian damai antara Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan Bendahara Tun Abdul Jalil menyatakan bahwa Raja Keci atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah akan menikahi anak daripada Bendahara Tun Abdul Jalil. Tetapi pada saat kejadian di hari raya itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau kita kenal dengan Raja Keci melihat anak Sultan Abdul Jalil yang lain, Bendahara Abdul Jalil yang lain. Awalnya beliau meminang Tengku Tengah, tetapi beliau melihat adiknya yaitu Tengku Kamaria. Lalu beliau pindahkan peminangannya ke Tengku Kamaria. Nah, bagi Tengku Tengah ini suatu kejadian yang cukup memilukan karena ada dua faktor kepiluan itu atau menyebutnya rasa malu itu, yaitu pertama tahta ayahandanya direbut tetapi berhasil dikembalikan ke bendahara. Yang kedua adalah yang menikahi Raja Keci bukannya beliau tetapi adiknya Tengku Kamaria. Nah, pada saat inilah dalam Tufaq Al-Nafis dikatakan Opu Bugis Lima Bersaudara pada saat itu dipanggil oleh Tengku Sulaiman. Kemudian mereka berbicara bagaimana caranya menaklukkan Raja Kecil, dan pada saat itulah di dalam Tufaq Al-Nafis dituliskan Tengku Tengah menyatakan bahwa wahai anak-anak Raja Bugis, barang siapa atau jika kamu dapat menghilangkan kemaluan kami, maksudnya kemaluan kami ini maksudnya rasa malu kami, maka kami jadi penanak nasi pun kami bersedia. Itu yang dikatakan Tengku Tengah pada Opu Bugis Lima Bersaudara. Siapa Opu Bugis Lima Bersaudara itu? Pertama adalah Daeng Perani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Kemasi, Daeng Menambun. Nah, jadi lima itu kemudian bersetuju untuk membantu Tengku Sulaiman untuk menaklukkan Raja Keci. Nah, singkat cerita, meskipun terjadi perseteruan, singkat cerita Tengku Kamariah dengan Raja Keci tetap menikah begitu. Kemudian peristiwa konflik pertama adalah ketika Tengku Kamariah diculik oleh Tengku Tengah, kemudian gugurnya atau meninggal wafatnya ayahanda Tengku Sulaiman dan juga ayahanda Tengku Tengah yaitu Tun Abdul Jalil di Pahang. Nah, ini menyebabkan bara emosi itu semakin tinggi dan disinilah terjadi konflik yang besar. Ketika itulah Opu Bugis Lima Bersaudara berjanji akan membantu Tengku Sulaiman. Singkat cerita, pada tahun 1722 Raja Keci berhasil dikalahkan dan beliau berhasil kembali ke Siak dan mendirikan Kesultanan Siak yang beribu kota pertama waktu itu di Buantan. Dan pada saat itulah
Opu Bugis Lima Bersaudara sepakat untuk menabalkan Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor. Nah, disinilah karena Raja Kecik sudah kembali ke Siak, artinya sudah berhasil ditaklukkan. Opu Bugis Lima Bersaudara ketika itu melakukan musyawarah bagaimana mengangkat Tengku Sulaiman menjadi Raja Johor. Meskipun dalam beberapa referensi mengatakan bahwa dalam sebuah buku berjudul Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor Pahang 1613-1863 mengatakan bahwa sebenarnya Raja Sulaiman ini atau Tengku Sulaiman ini agak kurang pantas menjadi sultan. Karena sebenarnya beliau punya saudara tua yang lebih gahara, yaitu Tun Abbas dan Tun Husin. Tapi karena inisiatif Raja Sulaiman atau Tengku Sulaiman lah yang untuk mengalahkan Raja Kecik, maka Opu Bugis Lima Bersaudara sepakat untuk melantik beliau. Nah, pada saat itu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1722, maka dengan resmi ditabalkanlah Tengku Sulaiman menjadi Sultan Riau Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Jadi 4 Oktober 1722, Opu Bugis Lima Bersaudara mulai dilantik, dan kala itulah Sumpah Setia Melayu Bugis atau disebut juga dengan kata lain adalah Persetiaan Sungai Bahru itu diciptakan. Gitulah sejarahnya. Bagaimana kita tahu dari latar belakang sejarah itu sendiri telah terjadi Sumpah Setia Melayu Bugis itu ketika para 5 Opu Daeng, ada Daeng Celak, Daeng Menambung, Daeng Kemasi, Daeng Perani, dan Daeng Kamboja itu datang ke Riau pada umumnya, sekarang telah menjadi Kepulauan Riau. Artinya dari situlah bermulanya datang bala bantuan membantu kerajaan-kerajaan Melayu pada saat terjadinya konflik. Jadi ketika itu para Opu datang dan tentunya membantu, maka dari situlah sebenarnya permulaan Sumpah Setia itu lahir. Ketika itu juga Sumpah Setia itu adalah cara untuk menyatukan. Jadi jangan Anda membelah-belah, karena mungkin pada saat itu juga banyak sekali terjadinya perpecahan-perpecahan, bahkan ada yang tanda kutip orang-orang yang tidak suka akan masuknya orang-orang Bugis yang datang, yang padahal ingin membantu. Tetapi ada satu sisi yang menjadikan ini menjadi bumerang, bahwasannya mereka menganggap Bugis ini datang untuk merebut kekuasaan yang ada di Tanah Riau ini sendiri. Menggali sejarah memberi ruang untuk belajar dari keberhasilan maupun kesalahan di masa lalu. Pengalaman yang pernah terjadi dapat menjadi bahan refleksi agar keputusan yang diambil di masa sekarang lebih bijak. Ya, karena pada zaman itu ada 2 suku ya, ada 2 suku besar, Melayu dan Bugis, dan 2 suku ini memegang jabatan penting. Jadi Sumpah Setia Melayu Bugis atau kontrak politik antara Tengku Sulaiman dan Opu Bugis Lima Bersaudara ini mempengaruhi terbentuknya jabatan baru, yaitu yang di Pertuan Besar atau Sultan dan yang di Pertuan Muda. Nah, oleh karena itu struktur sosial juga pasti berubah, karena yang di Pertuan Muda juga mempunyai massa sendiri, ya, orang-orangnya sendiri yang mereka bawa dari suku-suku mereka. Sumpah Setia ini memang bukan hanya melegitimasi sebuah jabatan, yaitu adanya yang di Pertuan Besar, Sultan, dan yang di Pertuan Muda, tetapi juga mengikat secara ideologis 2 suku tadi, yaitu Melayu dan Bugis. Karena ibaratnya Opu Bugis Lima Bersaudara ini adalah representasi orang Bugis di saat itu. Ya, sehingga dengan Sumpah Setia Melayu Bugis ini melegitimasi jabatan yang diberikan, kemudian memberikan juga legitimasi ideologis, melegitimasi kesukuan bagi 2 suku Melayu dan Bugis sebagai penguat dan pengikat. Jadi bagaimana Melayu harus mengakomodir Bugis dalam jabatan pemerintahan, dan Bugis juga bersedia bersumpah setia taat hingga ke anak cucunya. Jadi memang ini sangat penting sekali bagi situasi struktural dan fungsional dan struktural masyarakat pada zaman itu. Itu sangat penting sekali untuk mengikat secara ideologis dan mengikat sebagai legitimasi jabatan itu. Tentunya pada hari ini
sumpah setia itu juga mungkin harus kita galakkan dan harus kita gaungkan. Bahwasannya sebagaimana hari ini mungkin anak cucu banyak yang tidak paham makna daripada sumpah setia itu sendiri, Bang. Dan tentu ini adalah tugas daripada seperti kayak ada paguyuban mungkin, atau bahkan ada penggerak-penggerak literasi, bahwasanya penulis itu juga harus lebih menonjolkan bagaimana nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu telah akan syarat maknanya, apalagi yang hidup di tanah rantau itu sendiri. Nah, hari ini juga kita ketahui bahwasannya mungkin agak renggang ya antara Melayu dengan Bugis, karena mungkin salah satunya itu tadi, Bang, tidak diperkuatkan kokohnya itu, dan kembali terakhir yang dikuatkan itu pada saat Wakil Presiden dulu waktu itu Yusuf Kala datang ke Lingga. Saat itulah mungkin sumpah setia Melayu Bugis itu dihidupkan kembali. Bagaimana waktu itu yang jadi bupati itu juga adalah orang Bugis, maka dari situlah sebenarnya dihidupkan kembali nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis ini. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana warisan itu hari ini, dan tentunya mungkin kami juga beberapa kali menjumpai kawan-kawan Bugis yang tentu kami tanya ini bagaimana tentang sumpah setia Melayu Bugis. Artinya kita jangan sampai putus. Jangan sampai kita lupakan masa lalu, bagaimana Bugis dan Melayu itu menjadi erat, menjadi satu kesatuan, menjadi istilahnya raja itu adalah perpaduan antara Bugis dan Melayu yang hari ini benar sebenarnya adalah pemegang tahta dan penerus tradisi daripada sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri. Nah, hari ini juga yang menjadi kekhawatiran kami tentang sumpah setia Melayu Bugis ini, terkadang ada yang konotasinya sampai hari ini itu menganggap itu kan bagian daripada masa lalu, tidak seperti sampai hari ini. Mungkin itu adalah segelintir orang yang beranggapan demikian. Tetapi bagi kami tidak, bahwasannya sumpah setia Melayu Bugis ini adalah sesuatu yang begitu keramat kalau kami anggap, bahwasannya bagaimana tentang menjaga nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu, karena di dalam sumpahnya itu apa yang ada pada Melayu, Melayulah pada Bugis. Demikian juga begitu. Kalau ada pada Bugis, Bugislah pada Melayu. Itu yang terkandung. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang Melayu Bugis itu hari ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Karena riwayat itu menjadi satu kesatuan yang begitu utuh untuk memperkuat bahwasannya sumpah setia itu adalah kebersamaan kita bersama untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung pada Bugis ataupun pada Melayu pada umumnya. Dengan mempelajari sejarah, generasi sekarang dapat mengetahui bahwa setiap perkembangan yang dirasakan hari ini lahir dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan orang-orang terdahulu. Tantangannya adalah bagaimana multikultural itu tetap dijaga. Di zaman sekarang yang informasi itu berkembang, kemudian di mana orang-orang hari ini banyak lebih sibuk dengan gawainya, gadgetnya, ya. Dan kadang-kadang orang lebih banyak bersifat individualistis. Ini tantangan juga. Karena sumpah setia Melayu Bugis itu secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana akulturasi beberapa budaya. Dan akulturasi itu sebagaimana dikatakan tadi menciptakan satu peradaban baru yang spektakuler. Nah, hari ini adalah pertanyaannya adalah apakah kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan? Itu dia. Nilai-nilai perbedaan itu jangan kita anggap sebuah perlawanan. Kadang-kadang kalau kita melihat perbedaan menjadi perlawanan, menjadi perpecahan, menjadi ketidaksepakatan. Padahal zaman dahulu yang berbeda-beda saja, bahkan suku bangsanya berbeda, bahkan jauh ya, Bugis dari Sulawesi, Melayu di rantau Riau dan Kepri ini, itu bisa bersatu dan menciptakan peradaban. Nah, generasi muda sekarang harus mengetahui bahwa, apalagi Indonesia sebenarnya bisa melihat bahwa keragaman kita adalah satu rahmat. Ini penting. Kalau dua suku bangsa saja pernah menciptakan peradaban besar, dengan keragaman yang mereka miliki masing-masing, dengan sumpah setia yang berbeda suku bangsa tadi, antara Melayu dan Bugis, tetapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, maka dia bisa menghasilkan satu bentuk peradaban baru. Nah, hari ini peradaban sudah ada sebagai suatu peradaban di Nusantara.
Kalau kita malah memandang dia sebagai suatu perbedaan, maka akan sulit kita bertahan menjadi negara yang beragam. Tapi kalau kita melihat satu perbedaan ini adalah kekuatan, ya, menghasilkan satu peradaban, maka dia pasti akan menjadi suatu kekuatan baru untuk bangsa ini. Kita menyongsong generasi emas di tahun 2045, kita perlu bekerja sama. Kalau konsep sekarang itu mengatakan kolaboratif. Kolaboratif ini sebenarnya adalah aktualisasi dari persetiaan antara beberapa entitas. Jadi tidak boleh hidup secara mandiri, tidak boleh mandiri secara ekonomi, tapi kita harus kuat secara persatuan. Nah, Persatuan Melayu Bugis ini mengajarkan kita bagaimana persatuan itu mampu menciptakan peradaban yang hebat di masa depan. Saya kira itu. Nah, terkadang ketika berbicara era digital, mungkin mohon maaf, beberapa konten-konten yang berbicara tentang Melayu, tentang Bugis, apalagi ada tentang beberapa waktu saya lihat di media sosial itu, ada bicara tentang sejarah bagaimana muasalnya, datangnya Lima Daeng ini. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita bendung karena ini kuatnya arus globalisasi yang memberikan masuk dia. Orang semua punya akses untuk membuat konten. Nah, tapi sebenarnya ini harus ada siasat untuk bagaimana tidak salah informasi, tidak salah sejarah. Karena kebohongan yang diulang-ulang itu kalau menurut daripada pendapat, dia bisa menjadi benar. Ketika itu mungkin nanti dia menjadi viral, akan menjadi konten yang begitu banyak ditonton, orang akan percaya dengan konten misalnya yang mohon maaf dibuat dengan salah latar belakang sejarahnya. Karena ada beberapa yang kami tangkap, mereka seolah-olah berbicara tentang sejarah, padahal sejarah itu mereka tidak punya runutan, mereka tidak punya literatur yang jelas, misalnya tentang bagaimana tentang berbicara tentang asal-usul Pulau Penyengat. Ini kan banyak sekali nih, bahkan sampai hari ini juga di kalangan budayawan tentang sejarah sendiri, tentang misalnya Raja Ali Haji. Ketika berbicara tentang Raja Ali Haji kan kita tidak bisa lepas tentang Melayu Bugis tadi. Nah, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji, orang banyak beranggapan Raja Ali Haji itu seperti ini loh perwatakannya dan sebagainya. Bahkan di kalangan budayawan sendiri yang kita sudah akui dan negara sudah mengakui itu adalah budayawan, masih terdapat perbedaan bagaimana gambar yang sesungguhnya. Nah, hari ini juga sebenarnya adalah mungkin setelah adanya Dewan Kebudayaan, kita berharap juga tentu ini adalah jembatan. Dewan Kebudayaan ini adalah jembatan bagaimana suku Melayu dan Bugis ini menjadi satu kesatuan kembali yang kuat, dan ini adalah menjadi untuk bagaimana Melayu dan Bugis itu kembali. Dia tidak sebagai hanya buayan masa lalu, karena jangan sampai kita terlena akan buayan masa lalu, tapi hari ini kita kehilangan jati diri yang sebenarnya, bagaimana Sumpah Setia Melayu itu sudah ditanamkan dan dia sudah begitu tumbuh, jangan sampai dia tumbang menjadi suatu nilai yang hanya tercatat dalam sejarah, tapi tidak lagi terkandung pada nilai-nilai anak cucu yang sampai hari ini mungkin sebenarnya kita boleh miris, kita boleh prihatin tentang bagaimana keadaan anak-anak cucu yang mungkin sudah banyak tidak tahu tentang bagaimana Sumpah Setia itu, apa yang ada pada nilai-nilainya, apa sebagaimana dia dibuat itu, apa landasannya, itu yang hilang pada hari ini. Mungkin nanti pada lembaga LAM misalnya ataupun KKSS itu bisa menjadi membangun lagi pertemuan bagaimana Sumpah Setia ini hari ini kita bisa hidupkan, bahkan mungkin ada satu momen membuat satu bentuk kegiatan tentang bagaimana Sumpah Setia itu sendiri, atau bisa bicara tentang dokumenter itu biar bisa menjadi bekal anak cucu bisa melihat, oh ini loh yang sebenarnya terjadi atas Sumpah Setia Melayu Bugis itu sendiri gitu. Sumpah Setia Melayu Bugis memiliki makna yang mendalam dalam perjalanan sejarah di Kepulauan Riau. Sumpah ini bukan hanya menjadi kesepakatan politik pada masanya, tetapi juga tentang lambang persaudaraan yang mempererat hubungan antara masyarakat Melayu dan Bugis. Di dalamnya
terkandung nilai kebersamaan, saling percaya, dan komitmen untuk hidup berdampingan dalam menjaga negeri.